Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdahu 'azza jallahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang dengan kasih sayangnya berkenan menjaga keimanan dan keislaman kita, sehingga kita tetap menjadi pemeluk Islam dan dapat menjalankan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada hari ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dengan begitu, niscaya semua yang kalian lakukan hasilnya akan menjadi baik dan dosa-dosa kalian akan diampuni Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia memperoleh kemenangan yang sangat besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali umat Islam merayakan Idul Adha, kita merasakan kegembiraan yang lahir dari pantulan cahaya tauhid, cahaya iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin mewujudkan keimanan mereka dengan menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji ke Baitullah dan melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban untuk melestarikan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Haji, karena terkait dengan kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan karunia ilahi, namun tidak semua orang bisa meraihnya karena berbagai sebab. Berapa banyak orang yang memiliki kecukupan harta, sehat fisik dan rohaninya, namun ia tidak sungguh-sungguh berniat berangkat ke Baitullah Al-Haram, sehingga ia tidak dapat menyambut panggilan Allah itu. Sebaliknya, berapa banyak orang yang berniat haji, ingin berangkat ke tanah suci Makkah, namun tidak memiliki kemampuan harta, atau sedang mengalami sakit yang menghalangi mereka menunaikan rukun Islam kelima. Di negeri kita, berapa banyak orang-orang yang tergolong ekonomi lemah, tetapi memiliki niat yang kuat dan ikhlas untuk berhaji. Dengan karunia ilahi, mereka dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah dengan mengumpulkan dana bertahun-tahun dari hasil jerih payah seperti kuli bangunan, tukang beca, buruh, laporan dan bahkan pemulung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seruan untuk menunaikan ibadah haji
dan menyembelih hewan kurban yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim telah berlangsung berabad-abad lamanya dan disambut oleh berjuta-juta umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setiap tahun berjuta-juta umat Islam memadati kota Makkah, tempat Ka'bah atau Masjidil Haram berada. Pada 9 Zulhijjah kemarin, hampir 3 juta umat Islam berkumpul wukuf di padang Arafah sembari mengumandangkan takbir dan tahmid, memuji kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha selain dinamakan hari raya haji juga dinamakan Idul Nahar, artinya hari raya kurban. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim, kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, menyebabkan dia anugerahi kehormatan sebagai wali Allah, kekasih Allah. Setelah gelar Al-Fajr di sampingnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjauhkan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya." Allah berfirman, "Jangan menilai hamba Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tapi lihatlah isi hati dan amal baktinya." Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak melalaikannya dalam menaati Allah. Ketika suatu hari Ibrahim ditanya seorang, "Milik siapakah ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah. Tapi ini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki aku serahkan semuanya. Jangankan ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga." Peristiwa spektakuler ini dinyatakan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, yang artinya tatkala anak itu sudah dewasa, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi menyembelih kamu. Karena itu, apa pendapatmu tentang mimpiku itu?" Ismail berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Jauh sebelum Ismail lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa agar mendapat keturunan yang soleh. "Rabbi habli minas sholihin." Wahai Tuhanku, karuniakanlah anak yang soleh kepadaku. Namun ketika baru saja putranya beranjak dewasa, tiba-tiba dikunci oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sungguh ujian luar biasa, sehingga menyaksikan adegan bapak dan putranya yang menunjukkan kesabaran, keikhlasan dan tawakal untuk menaati perintah Allah. Malaikat Jibril pun terkagum-kagum seraya keluarga dari ucapannya, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim menjawab, "La ilaha illallah wallahu akbar." Kemudian disambung oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar walillahil hamd." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa bersejarah ini memberi pelajaran bagi setiap muslim bahwa anak yang soleh dan solehah hanya dapat lahir dari keturunan dan lingkungan keluarga yang soleh juga. Laksana pepatah, daun jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nabi Ibrahim telah memberi pelajaran berharga pada kita bahwa jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka orang tualah terlebih dahulu melakukan kesalehan agar menjadi contoh bagi anak-anaknya. Hasil didikan ini akan menjadi deposito orang tua untuk keberuntungan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimahumullah, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat rahimahumullah, betapa penting para orang tua mengoptimalkan amal solehnya agar memiliki keturunan yang baik, hidup dengan rezeki yang halal dan bersikap dermawan pada saudara muslim lainnya. Semoga kandungan khutbah ini dapat memotivasi keluarga muslim
bersungguh-sungguh menjadi generasi muslim yang cerdas otaknya, mulia awaknya, demi menyelamatkan negeri ini dari musibah dan kerusakan yang lebih parah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irdaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khalilu sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat rahimakumullah, marilah kita berdoa seraya mengadakan telapak tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, kami hamba-Mu yang lemah dan kerap kali terpedaya kutukan syaitan sehingga bergelimang dosa dan kesalahan. Pagi ini di atas tikar dan sajadah kami bersujud dan bersimpuh di bawah kuli kebesaran. Wahai Tuhan Sang Penguasa alam semesta, kami datang menghadap-Mu dengan wajah bertunduk malu seraya untuk pintu rahmat-Mu, memohon ampun dan rahmat, memohon taubat atas segala dosa dan kehinaan pada hari telah banyak kehilangan dan kearupan yang kami lakukan. Seandainya Engkau tiada memaafkan kami, maka tentulah kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi karena mendapatkan azab. Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ibu dan bapa kami yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan kami dengan segala kepayahan dan penderitaan. Engkau kami sadari ya Allah, begitu banyak dosa kedurhakaan yang kami perbuat kepada mereka. Begitu sering kami menyakiti hati mereka dan meneteskan air mata mereka. Sungguh begitu besar dosa dan kesalahan kami kepada mereka. Karena itu ya Allah, ampunilah mereka, kasihilah mereka, terimalah segala bakti mereka, dan tempatkanlah mereka di sisi-Mu sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Allahumma ya berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kami, agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur nikmat karunia-Mu, agar kami dapat senantiasa berserah diri berjuang di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Karim, jauhkan anak cucu kami dari penyakit syirik dan kehancuran moral. Jauhkan mereka dari kebutaan poin-poin yang memperintah sholat. Jauhkan mereka dari kebutaan poin-poin yang menyebabkan kedurhakaan kepada orang tua. Hanya dengan rahmat dan ridha-Mu ya Allah, maka telah mereka akan menjadi generasi yang lebih baik dari kami. Ya Allah, semoga malaikat maut tidak menjemput kami sebelum kami sempat menunaikan ibadah haji. Panjangkan umur kami dan rahmatilah amal kami. Beri kami sumber kehidupan yang cukup
Ya Allah, kami senantiasa rindu untuk tawaf di Ka'bah-Mu, bermunajat di makam Ibrahim, mendiam air Zam-Zam dari sumber aslinya, sa'i dari bukit Sofa dan Marwah. Ridhoi kami dulu bersimpuh di padang Arafah dengan cucuran air mata yang sangat membahagiakan, keadaan rahmat kebesaran bagi saat wukuf di Arafah. Ya Allah, berilah kami peluang salat di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah berulang-ulang. Izinkanlah kami ya Allah untuk berziarah di makam Rasul Rasulullah sebagai silaturahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu muwaffiq al-hadi ila sabil rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.